Perkenalkan, saya Trinamita Masudin Syahwani, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Kota Waringin Barat dengan unit kerja SMP Negeri 7 Arus Selatan. Berikut adalah tugas aksi nyata saya untuk modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trinamita Masudin Syahwani dari SMP Negeri 7 Arus Selatan, CGP Angkatan 10 Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Pada saat ini saya akan melakukan pra-observasi sebagai pemenuhan tugas aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Di sebelah saya sudah ada rekan untuk menjadi teman supervisi saya. Perkenalkan, nama saya Suhaini Pujiastuti. Saya adalah rekan dari Ibu Trinamita Masudin. Oke, selamat pagi Bu Heni. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan kegiatan pra-supervisi sebelum nanti kita akan mengamati proses pembelajaran Ibu di kelas, ya. Tujuan untuk pra-supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang dilakukan Ibu Heni nanti di kelas. Kemudian alasan saya melakukan kegiatan pra-supervisi ini sebagai langkah persiapan awal sebelum kita melakukan kegiatan PBM di kelas, supaya nanti Ibu lebih siap dan lebih percaya diri sehingga bisa mengoptimalkan pembelajaran bagi murid-muridnya nanti di kelas. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bu Suheni sebagai rekan saya untuk coaching supervisi akademik. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan nanti di kelas? Tujuan yang pertama untuk mengevaluasi pelestarian budaya di masyarakat. Tujuan yang kedua untuk upaya pewarisan kearifan lokal terkait dengan materi yang akan saya sampaikan. Kemudian bagaimana area pengembangan yang akan Ibu capai untuk kegiatan nanti supervisi di kelas? Area pengembangannya nanti akan berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan di kelas yang akan saya ajarkan. Untuk pengetahuannya nanti tujuan pembelajaran apa yang akan dicapai Ibu? Untuk tujuannya supaya mengetahui seberapa anak bisa mengevaluasi pelestarian budaya, terutama budaya di Kota Waringin Barat karena materinya tentang kearifan lokal. Kemudian untuk yang keterampilan, bagaimana area pengembangan yang dicapai? Untuk keterampilannya itu nanti akan merujuk ke pelestarian kearifan lokal yang ada di Kota Waringin Barat. Kira-kira nanti ketika supervisi, strategi pembelajaran apa yang akan digunakan di kelas? Untuk strateginya saya akan menggunakan berdiferensiasi dengan KSE. Berarti ada penggunaan pembelajaran berdiferensiasi kemudian diintegrasikan dengan KSE ya Bu, kompetensi sosial emosional. Ya. Kemudian bagaimana nanti rencana pembelajarannya Ibu? Untuk rencana pembelajarannya nanti saya akan menggunakan diskusi kelompok. Diskusi kelompok, terus nanti saya akan membagikan gambar serta saya akan meminta anak untuk melihat seberapa pengetahuan mereka jika dikaitkan dengan materi kearifan lokal yang ada di Kota Waringin Barat. Berarti nanti dalam diskusi dalam kelompok tersebut mereka akan melakukan diskusi kelompok ya Bu ya. Kemudian nanti model pembelajaran apa yang akan Ibu gunakan? Untuk modelnya saya akan menggunakan yang PBL, Problem Based Learning. Sedangkan metodenya Bu?
Untuk metodenya saya akan menggunakan diskusi kelompok. Oke, diskusi kelompok. Ada penugasan? Untuk penugasannya mungkin ada juga. Oke, berarti nanti metode yang Ibu gunakan adalah diskusi kelompok, kemudian juga ada penugasan ya Ibu ya. Kira-kira media yang akan Ibu gunakan ketika nanti melakukan pembelajaran di kelas apa saja Ibu? Saya akan menggunakan media buku ajar, buku siswa, buku guru akan saya gunakan, laptop, LCD, terus LKPD dan gambar. Oke, berarti ada beberapa media yang akan Ibu pakai Ibu ya. Salah satunya bahan ajar otomatis harus ada, kemudian laptop, LCD, LKPD, dan tentu saja penayangan video ya Ibu ya. Oke. Kemudian, nah kira-kira kapan ini waktu kita nanti melakukan supervisi di kelasnya Bu Yeni? Waktunya kapan kira-kira Ibu? Tanggal 20 Agustus. Tanggal 20 Agustus berarti hari Selasa nanti ya Bu ya? Oke, berarti di hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 kita bertemu untuk supervisi kelasnya Bu ya. Jam keberapa itu? Itu ada di jam ke-45. Jam ke-45 mata pelajaran IPS ya Bu ya. Oke, nah tadi kita sudah melakukan diskusi. Saya juga sudah memberikan beberapa pertanyaan, Ibu juga sudah menjawab pertanyaan saya. Kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita kali ini Ibu? Dari percakapan ini saya mendapatkan pengalaman baru ya, karena selama ini saya kalau mengajar itu tidak meruntut apa yang harus saya lakukan. Saya biasanya akan alami ya prosesnya, saya lakukan seperti biasanya, masih pakai cara mungkin tradisional ya Bu, Cara konvensional ya, ya, konvensional. Jadi saya pakai cara itu. Setelah belajar dengan Ibu, saya merasa pembelajaran saya ada yang perlu di upgrade atau diperbaharui ya Bu ya. Terutama dari strateginya, terus lagi metode dan model pembelajarannya. Berarti percakapan kita hari ini memberikan beberapa respon baik ya Bu ya untuk Ibu. Kemudian juga kegiatan pra ini kita lakukan supaya nanti ketika Ibu di kelas lebih ada persiapan ketika saya mengamati Ibu di proses pembelajaran Ibu nanti ya. Oke, terima kasih Ibu ini atas kegiatan hari ini, pra observasinya sungguh luar biasa. Semoga nanti di hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 ketika supervisi kelas Ibu bisa melakukan proses pembelajaran yang memuaskan bagi Ibu sendiri, tentu saja memuaskan bagi murid Ibu. Terima kasih Ibu, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sudah Ibu putarkan? Kira-kira dimulai tahun berapa tadi yang video yang Ibu putarkan tadi? 1939. Baik, ini yang diputarkan tadi sepertinya sudah pernah kalian kunjungi waktu kalian kelas 7 ya? Pernah? Kemarin kelas 7 kalian berkunjung ya? Masuk ke dalamnya? Masuk. Nah, sudah masuk di dalamnya. Masih diingat di dalam Istana Kuning itu ada apa saja sih? Ada apa saja? Ada benda-benda yang berhubungan dengan sejarah atau tidak? Ada contoh artefak yang bisa kalian lihat sampai sekarang? Tadi Bu kasih soal artefak. Artefak itu apa sih? Peninggalan, betul, benda bersejarah. Berarti banyak yang udah betul tadi ya. Baik, untuk artefak yang ada dan sudah kalian lihat di Istana Kuning saat kalian berkunjung, dan kalian bisa melihat dari video yang Ibu tampilkan tadi. Contoh salah satunya apa? Yang bisa kalian lihat di masa sekarang? Ya? Ada yang tahu? Kereta kencana. Yang pasti Istana Kuningnya ya, sebelum kereta. Yang jelas Istana Kuningnya yang utama. Berubah atau tidak bentuknya? Berubah. Perubahannya signifikan keseluruhan atau hanya bagian kecil saja untuk memperbaiki? Ya? Hampir keseluruhan. Kenapa? Ya, karena sempat terjadi peristiwa apa? Kebakaran. Siapa yang membakar? Ya, jadi dari berita yang beredar atau yang dipublikasikan bahwa dibakar oleh, ya, jadi ada orang yang memang kurang ya dalam pemikirannya, jadi dia membakar secara tidak sengaja atau tidak kira-kira? Sengaja atau tidak? Kenapa menurutmu tidak sengaja? Karena ya, bagus, betul Eli ya. Karena ODGJ, jadi tidak bisa memikirkan sebab akibatnya secara jernih. Ini nanti kalau dibakar jadinya seperti apa, karena ada gangguan ya. Baik. Selain ada istana yang utama, kereta, ada apa lagi benda-benda bersejarah yang masih bisa kita lihat? Meriam. Kalau tadi yang kalian sebutkan semuanya ada meriam, ada kereta, baju ada? Apa lagi? Lukisan. Apa lagi? Perahu. Sepeda. Ya, alat musik. Baik. Kalau tadi kalian sudah menonton Pangkalan Bun tempo dulu, Ibu akan memutarkan kembali Pangkalan Bun di masa sekarang. Karena kita mempelajari perubahan sosial, modernisasi, globalisasi. Yang terakhir materi kita adalah kearifan lokal. Ibu akan memutarkan Pangkalan Bun versi 2024. Sekarang kita lihat perbandingannya seperti apa. Ada yang kenal? Dimulai dari mana videonya? Kita lihat perbedaan dari video sebelumnya.
di sebelah mana ya? Bukan warna putih. Ini mau rekam sendiri. Nah, siapa tahu Ini hasil rekaman melalui drone. mau dengan effort. Kan pakai tongsis tuh. Kira-kira jalan mana ya ini? Tak tahu. Jawa ya. Ini mana sih? Mana sih Pak? Bukai batu. Apakah kalian pernah lewat situ? Kembuk lagi. Buset. Iya, kamu tahu kok. Nggak percaya sama Melin tuh nggak? Melin. Jadi aku lihat bohong. Yang sekarang masih sebenarnya sih. Mayar. Oh, kan? Iya.
Kita akan bahas video yang sering diputar, berarti keadaan Pangkalan Bun di masa sekarang. Menurut kalian, perbedaan dari video yang ibu putar yang pertama apa? Yang paling mencolok keadaan pada di masa itu dengan masa sekarang. Yang pertama apa? Bangunan. Lanjutnya apa lagi? Ya? Transportasi. Tadi di video yang pertama transportasinya menggunakan apa? Kereta kencana. Apa lagi? Sepeda. Ada lagi? Jalan kaki. Terus selain transportasi, perubahan apa lagi? Pakaian. Cara berpakaian. Terus lanjut. Suasana. Ini penunjangnya. Ada lagi? Ada lagi? Jumlah penduduknya bagaimana kira-kira? Lebih ramai, lebih padat, atau sama saja? Lebih padat, berarti keadaan penduduk. Selain keadaan penduduk, ada lagi? Ini semuanya terlihat ya? Ada atau tidak? Perubahan sampai sekarang masih ada, namun tidak tertulis dan tidak berwujud. Ada? Pemikiran. Sungai. Pemikiran. Ya, sungai. Biasa. Cara berkomunikasinya bagaimana? Mulai kurang pakai bahasa Ya. asli. Ya, sepertinya bahasa Pangkalan Bun. Pernah mendengar bahasa Pangkalan Bun? Bahasa daerah asli Kota Waringin Barat pernah mendengar? Enggak. Pernah menggunakan? Tidak. Gak pernah mendengar? Tidak. Saat berseloka di sekolah kita ada? Ada. Itu bahasa yang digunakan apa? Bahasa Kota Waringin Barat. Sida. Apa lagi? Bahkan ada beberapa bahasa-bahasa yang
tidak terlalu jauh perbedaannya. Contoh, kamu jadi kam. Sekarang masih digunakan atau tidak? Masih. Bahasa daerah masih digunakan oleh sebagian, tidak semua. Kalian di rumah ada yang menggunakan bahasa daerah dengan orang tuanya? Ada. Sebagian ya, tidak secara keseluruhan. Namun ada beberapa contoh. Misalkan lagi garing. Terus apa lagi? Ya? Sekarang kita akan bahas tentang cara berpakaiannya. Tadi di video yang pertama, cara berpakaiannya masih Formal. bahkan yang naik sepeda, celana pendek bagaimana tadi? Tidak, bajunya tidak secara keseluruhan tertutup ya? Iya. Baik. Nanti Ibu akan memutarkan video yang ketiga. Video ini adalah kearifan lokal setempat, yaitu yang berada di Desa Pasir Panjang, tepat di sekolahan kita berada ya. Supaya kalian lebih mengenal lagi, Ibu yakin kalian akan lebih mudah memahami apabila Ibu putarkan videonya lagi. Desa Pasir Panjang adalah desa yang berada di Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kota Waringin Barat dengan luas wilayah mencapai 20.200 km persegi. Jumlah penduduk 11.116 jiwa. Desa Pasir Panjang merupakan desa yang terletak di pusat kota Bangkalan Bumi, tetapi masih tetap menjunjung tinggi adat istiadat dan budaya nenek moyang. Ini menjadi keunggulan tersendiri bagi desa Pasir Panjang karena masih melestarikan peralatan-peralatan maupun olahraga tradisional seperti gelang putang, tanggung, dan sumpit. Desa Pasir Panjang juga masih menerapkan hukum adat untuk kasus-kasus yang terjadi di lengan Tuhan. Bahkan tahun ini dilembagakan dengan nama Tim Culas Bolit yang secara khusus menangani kasus-kasus pungli. Desa Pasir Panjang juga memiliki sanggar yang bernama Sanggar Sahaluan Lengan Tuhan sebagai sarana untuk melestarikan budaya, dalam hal ini berupa tari tradisional. Keunggulan lain dari desa Pasir Panjang adalah lingkungan alamnya yang masih alami, seperti sungai ini yang sudah dijadikan tempat pemandian dari zaman nenek moyang hingga sekarang. Dan jangan lupakan juga yang fenomenal, Taman Wisata Hutan Curug 3. Satu hal yang ikonik adalah kerukunan antar umat beragama, ditandai dengan berdirinya 3 rumah ibadah secara berdampingan. Sampah menjadi permasalahan besar di mana saja. Desa Pasir Panjang berusaha mengelolanya melalui BUMDes
diharapkan berjalan secara maksimal. Mulai dari pengambilan sampah di rumah-rumah warga, pengolahan sampah organik menjadi pupuk, dan yang terbaru adalah kami mencoba merubah jelantah menjadi lilin aromaterapi. Untuk para UMKM, kami menyediakan fasilitas pasar otak, yaitu pasar kaget yang dilaksanakan selama 2 malam sebulan sekali. Hadirnya pandemi COVID memaksa kita untuk menerapkan protokol kesehatan dan adaptasi kebiasaan baru. Dengan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Hutan desa harus tetap dirawat. Untuk itu kami bekerja sama dengan OVI, Orang Hutan Foundation Indonesia, untuk melakukan penanaman wilayah desa dengan bibit yang disediakan oleh OVI, sekaligus sebagai klinik dan tempat pembesaran orang hutan untuk nanti dilepas liarkan di Tanjung Puting. Pelayanan kepada masyarakat adalah yang utama dan akan terus kami perbaiki. Pelayanan secara konvensional atau tatap muka, kami juga sudah mencoba menggunakan layanan mandiri. Artinya tidak harus antri, bahkan bisa dilaksanakan dari rumah.
adanya kearifan lokal yang beraneka ragam? Adakah di Desa Pasir Panjang yang masih dari video yang menggunakan tadi di video ada nggak? Pasir Panjang masih melestarikan dari segi kebudayaannya? Masih? Contohnya apa tadi? Tariannya, apalagi? Hukum adat, peralatan. Ada hukum adat, berarti untuk Desa Pasir Panjang sudah banyak mengalami perubahan sosial, sudah mengalami modernisasi, sudah mengalami globalisasi. Modernisasinya tadi ditandai dengan apa? Perubahan dari segi pelayanan. Pelayanan yang biasanya manual, pelayanan menggunakan kertas, tapi Desa Pasir Panjang sudah lebih maju menggunakan digitalisasi. Tadi pelayanannya menggunakan ada websitenya, apalagi ada aplikasi ya, jadi tidak dilayani oleh petugas lagi, namun sudah berhadapan dengan mesin. Berarti masyarakat atau penduduk Desa Pasir Panjang sudah mengalami modernisasi. Terus untuk globalisasi, globalisasinya juga sudah banyak mengalami perubahan dari yang tradisional, walaupun Desa Pasir Panjang tidak meninggalkan keseluruhan, masih tetap dilestarikan. Tadi contohnya mencari ikan menggunakan apa? Tadi dalam video namanya apa? Jala. Jala. Yang alat ibu-ibu tadi mencari menggunakan angguk. Betul, itu adalah alat tradisional, sampai sekarang masih digunakan. Terus lagi untuk aksesoris, ada yang masih gelang. Gelang apa tadi namanya? Berarti setelah kalian melihat video yang sudah ibu putar tadi, kesimpulan yang bisa kalian ambil atau hal yang bisa kalian ambil yang pertama adalah Pasir Panjang sudah mengalami perubahan sosial, terus modernisasi, terus globalisasi. Kearifan lokalnya bagaimana? Masih tetap terjaga dengan baik? Masih. Ya, dari segala aspek Pasir Panjang tetap menjaga kearifan lokalnya terjaga dengan baik, sehingga sampai sekarang masih bisa dilihat, masih bisa kita lihat, bisa kita nikmati. Bahkan Desa Pasir Panjang dinobatkan sebagai desa pariwisata. Pernah mendengar? Pernah waktu itu kita diminta untuk ikut meramaikan di depan sekolah bahwa ada tim yang datang. Kita diminta untuk ikut meramaikan bahwa kita juga termasuk warga Desa Pasir Panjang, karena sekolah kita juga ada di Desa Pasir Panjang. Diminta untuk meramaikan acaranya di Rumah Betang depan. Masih ingat? Masih. Ya, kita ikut meramaikan dan berpartisipasi ya. Baik. Untuk selanjutnya, Ibu akan memberikan penugasan dengan metode diskusi kelompok ya. Nanti untuk kelompoknya Ibu sudah membuat dari asesmen yang sudah kalian kerjakan, asesmen awal ya. Ibu mendapatkan beberapa contoh. Namun sebelum Ibu lanjut ke diskusi, kita ice breaking terlebih dahulu supaya lebih bersemangat. Siap? Sepertinya Ibu minta kalian untuk berdiri, ya, berdiri semuanya. Oke? Berdirinya baiknya di samping meja ya, karena nanti mungkin akan ada sedikit pergerakan supaya peregangan, supaya kalian tidak terlalu pegel duduk. Baik, bisa dilihat di layar ya, bisa diikuti. Satu jari kanan, satu jari kiri, digabung jadi dua, jadilah jembatan panjang. Bisa? Ya, lanjut. Dua jari
3 jari kanan, 3 jari kiri, digabung jadinya 6. Jadilah menara tinggi-tinggi. Nanti seperti itu ya. Ini Bu contohkan dulu. Nanti kalian bersama-sama. Lanjut. 4 jari kanan, 4 jari kiri, digabung jadi 8. Jadilah kelinci melompat. Nah, boleh melompat ya. Lanjut. 5 jari kanan, 5 jari kiri, digabung jadi 10. Ayo tepuk tangan. Jadi bisa dicoba ya, bersama-sama. Dicoba bersama-sama. Jangan malu-malu. Geraknya boleh, misalkan mau melompat, lompat. Tapi diingat, di depan ada temannya, takutnya ketabrak temannya. Oke, bisa dimulai ya? Bisa? 1, 2, 3. 1 jari kanan, 1 jari kiri, digabung jadi 2. Jadilah jembatan panjang. 2 jari kanan, 2 jari kiri, digabung jadi 4. Jadilah kamera cekrek. Terus 3 jari kanan, 3 jari kiri, digabung jadi 6. Jadilah menara tinggi. 4 jari kanan, 4 jari kiri, digabung jadi 8. Jadinya kelinci lompat. Lanjut. 5 jari kanan, 5 jari kiri, digabung jadi 10. Tepuk tangan. Tentang kearifan lokal, Ibu harap kalian akan lebih memahami lagi. Untuk pertemuan kita minggu depan, kita masuk di tema yang kedua, yaitu tentang perkembangan ekonomi digital. Baik, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Sebaiknya kita berdoa dulu ya untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Silakan Hadim dipimpin berdoa. Teman-teman, mengakhiri pembelajaran berbagai hari ini kita berdoa dan dapat berdoa. Mulai. Doa mulai. Baik, pelajaran berakhir. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di percakapan pasca observasi bersama saya Tri Ramita Masudin Syahwani dari SMP Negeri 7 Am Selatan, CGP Angkatan 10 Kabupaten Kota Waringin Barat. Pada kegiatan pasca observasi ini saya ditemani oleh rekan saya Ibu Suhaini Puji Astuti SPD. Beliau adalah guru IPS dan beliau menjadi rekan saya ketika kegiatan supervisi akademik rekan sejawat. Kemudian ada Bapak Ismail Manzuki sebagai pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 10. Baiklah, langsung saja kita mulai diskusi kali ini. Selamat pagi Bu Heni. Selamat pagi. Kegiatan ini adalah bincang-bincang kita sebagai tindak lanjut dari kegiatan pra-observasi dan kegiatan inti observasi di kelas kemarin ya Bu ya. Di kelas 9B ya kemarin ya Bu ya. Oke. Kita kali ini akan melanjutkan di pasca observasi sebagai diskusi tindak lanjut, bincang-bincang tindak lanjut kita dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan kemarin di kelas 9B ya Bu ya. Oke. Untuk kegiatan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu Heni. Pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan kegiatan pembelajaran kelas yang sudah berlangsung kemarin? Baik, untuk perasaan saya
Saya merasa jauh lebih siap karena biasanya kan saya ada beberapa hal yang kurang saya dalam memanage. Ini setelah ada persiapan saya jauh lebih siap. Mungkin karena sebelumnya kita diawali dengan kegiatan pra-observasi dulu ya Bu ya. Jadi Ibu lebih siap ketika akan mengadakan proses pembelajaran di kelas, walaupun istilahnya ditemani oleh orang lain yang bukan murid ya Bu ya. Oke. Kemudian yang berikutnya, Ibu bisa menceritakan kembali kira-kira area pengembangan apa yang sudah Ibu lakukan ketika kegiatan pembelajaran di kelas kemarin? Ya, jadi area pengembangannya mengarah ke saat peserta didik memirsa video, saya memutarkan video, peserta didik lebih menyimak atau lebih sangat antusias ya. Jadi mereka tidak yang biasanya ribut, tapi setelah saya memutarkan video yang berhubungan dengan materi pembelajaran, peserta didik itu jauh lebih antusias, lebih mendengarkan dengan seksama ya. Terus kemudian peserta didik jauh lebih bisa mengevaluasi saat diskusi. Jadi pengembangan ke arah diskusi mereka jauh lebih terlihat menyenangkan karena video yang mereka tonton itu masih berkaitan juga dengan kearifan lokal yang ada di Kota Pemekaran. Berarti area pengembangannya sudah tercapai ya Bu ya, karena Ibu memberikan video yang kemudian nanti disimak anak-anak dengan antusias ya Bu ya. Oke. Berarti untuk pengetahuan dan keterampilannya sudah tercapai ya Bu ya, area pengembangannya. Untuk area pengembangan yang Ibu sampaikan tadi, menurut Ibu apakah sudah berhasil dilakukan ketika observasi Bu? Keberhasilannya mungkin kalau saya persenkan 90% ya, karena saat diskusi itu peserta didik, karena saya menggunakan media sumber informasi internet, anak-anak tuh kadang jauh ada yang masih asik lagi melihat lagi ini, jadi pertimbangan untuk menuliskan hasil diskusi mereka itu jadi lebih banyak, karena kan kalau dari internet mereka melihat lagi infonya lebih banyak, lengkap dari buku tambahkan, jadi saat waktunya itu akan lebih banyak karena terlalu asik ya anak-anak. Berarti untuk area pengembangannya 90% sudah berhasil dilakukan, berarti ini sudah hampir maksimal gitu ya. Apa yang Ibu ingin capai bisa dicapai oleh anak-anak ya Bu ya. Oke, kemudian untuk proses tahapan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan bagaimana Bu prosesnya Bu? Untuk prosesnya peserta didik bisa mengikuti, terus lagi untuk tahapannya juga sepertinya tercapai. Saya lihat dari hasil akhir asesmen ya, peserta didik itu banyak yang sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan di link. Jadi mereka menuliskan jawabannya itu saya kirim kemarin menggunakan Google Form ya. Jadi mereka Oke, dari pengamatan saya kemarin ketika proses pembelajaran di kelas Ibu ya, Ibu kalau tidak salah ini ya, membentuk kelompok diskusi ya Bu ya. Oke. Jadi proses pembelajarannya sudah berhasil dilakukan, kemudian Ibu juga ketika pembelajaran juga sudah melakukan strategi diferensiasi ya Bu ya. Karena Ibu sudah membagi peserta didik itu berdasarkan kemampuan belajarnya ya Bu ya, kesiapan belajarnya ya. Kemudian juga sudah ada digitalisasi karena Ibu kemarin sudah mempergunakan Google Form dan link Padlet ya. Berarti sudah berarti sudah ada perkembangan yang luar biasa Ibu ya, dari strategi yang digunakan, kemudian model pembelajarannya juga sudah ada, kemudian metode pembelajarannya pun sudah Ibu pakai ketika proses pembelajaran di kelas kemarin ya Bu ya. Itu berdasarkan pengamatan saya ketika kita sama-sama berada di kelas Ibu ketika pembelajaran IPS di kelas 9B ya Bu ya. Oke, nah selanjutnya Ibu, kira-kira pada saat Ibu melakukan proses pembelajaran kemarin, apakah ada kendala atau hambatan yang Ibu temui? Kalau untuk kendala ini terkait dengan karena kesiapan belajar itu tadi ya, jadi karena kesiapan belajar peserta didik yang beragam, jadi untuk kendalanya itu saya
karena itu kolaborasi antara siapa peserta didik yang memang sudah mampu. Nah, yang belum ini karena kan mengikuti yang mungkin lebih pintar ya, lebih mudah. Kemarin ada salah satu kelompok yang karena anak yang memiliki kemampuan lebih ini dia maunya Canva. Jadi peserta didik yang belum menguasai jadi terlihat seperti lebih lambat karena dia untuk IT-nya mungkin masih kurang. Jadi masih mengikuti, terus lagi disuruh mencari informasi ini dan ini sepertinya ya ini aja, namun waktunya jadi lebih pemanfaatan waktunya anak-anak yang kurang maksimal. Saya sampaikan waktunya untuk penyampaian hasil masih kurang, masih belum, nah seperti itu. Berarti kendalanya kemarin ketika proses pembelajaran di kelas itu ada dua ya Bu ya. Yang pertama itu karena kelas yang karena pembentukan diskusi kelompoknya yang heterogen, jadi anak-anak yang istilahnya kemampuan belajarnya lebih rendah dibandingkan dengan yang lain, dia agak lambat ketika mengikuti Bu ya. Kemudian yang kedua pemanfaatan waktu yang masih kurang maksimal. Nah, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi kendala tersebut? Hal yang saya lakukan yang pertama mungkin nanti saya akan lebih ini lagi. Saat mereka diskusi akan saya tuntun lagi ya, atau mungkin saya akan datangi ke setiap kelompok lebih mengarahkan lagi supaya mereka lebih stepnya harus seperti ini gitu. Mungkin saya akan membantu di sini supaya lebih terorganisir waktunya, jadi nggak terlalu banyak memakan waktu. Berarti untuk mengatasi masalah tersebut Ibu akan lebih mengarahkan peserta didik sehingga pemanfaatan waktunya lebih efisien dan lebih optimal ya Bu ya. Nah, ini solusi-solusi yang Ibu sudah sampaikan untuk menghadapi kendala yang dihadapi ketika proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Mungkin nanti kedepannya bisa Ibu terapkan di pembelajaran Ibu ya Bu ya. Nah, kira-kira kapan ini Ibu akan mulai melakukan perubahan atas kendala tadi? Sudah ada solusinya Bu ya. Kira-kira solusi tersebut kapan akan Ibu terapkan di kelas Ibu, di pembelajaran Ibu? Ya, untuk pembelajaran selanjutnya yang pasti ya, karena kemarin saya sempat sampaikan juga ke peserta didik bahwa nanti untuk hasil refleksi dan evaluasi pembelajaran hari ini kita akan perbaiki lagi di pertemuan selanjutnya. Jadi kami memang sama-sama melakukan refleksi sehingga pembelajaran untuk yang berikutnya akan kita buat lebih menarik lagi, lebih memanfaatkan waktu secara pas ya supaya enggak lebih. Berarti perubahan atas solusi yang Ibu dapatkan, yang Ibu temukan sendiri itu akan langsung Ibu terapkan pada pertemuan berikutnya ya, di kelas sama atau nanti di kelas yang berbeda Ibu? Di kelas yang sama. Di kelas 9B ya. Untuk hasil belajar di tiap kelas kan berbeda-beda ya. Jadi untuk khusus yang 9B karena kemarin saya dengan Bu Mita hasilnya seperti itu, jadi untuk pertemuan selanjutnya saya terapkan. Berarti luar biasa sekali Ibu. Kendala yang Ibu hadapi sudah Ibu temukan solusinya sendiri dan langsung akan Ibu terapkan pada pertemuan berikutnya di kelas 9B. Baik Ibu Heni, terima kasih atas jawaban dan diskusi yang telah kita lakukan pada kegiatan pasca observasi kali ini. Semoga rencana perubahan yang sudah Ibu buat akan segera terrealisasi dan hasilnya memuaskan sesuai dengan harapan yang Ibu Heni inginkan. Saya tunggu cerita menarik dari Ibu Heni tentang perubahan yang sudah dilakukan di kelas. Terima kasih Ibu Heni. Semoga nanti kelasnya semakin menyenangkan dan anak-anak juga semakin memperoleh pembelajaran yang bermanfaat dan bermakna ya Bu ya. Demikianlah kegiatan pasca observasi kita kali ini. Pak Ismail Marzuki sebagai PP saya di CGP Angkatan 10. Mungkin Bapak ada informasi atau umpan balik atau tanggapan yang ingin disampaikan terhadap kegiatan pasca observasi yang sudah kami lakukan barusan. Baik, terima kasih Bu Mita dan Bu Heni sudah melakukan diskusi pasca observasi yang merupakan rangkaian dari sebelumnya ada pra-observasi dan pelaksanaan observasi. Baik, untuk feedbacknya mungkin dari saya sudah sangat bagus, sudah sangat baik diskusi pasca observasinya. Mungkin di luar dari alur kita tadi itu
diawali mungkin lebih komunikasi asertifnya lebih ditekankan lagi ya Bu Gita ya. Jadi di awal itu kita bangun kepercayaan dari coach, mungkin disapa dengan hangat ramah, tidak harus langsung kita ke intinya. Bisa dulu gimana Bu, sehat Bu, senyum, sudah sarapan belum Bu tadi, dan seterusnya. Intinya coach merasa nyaman dulu, baru bisa kita lanjutkan ke data. Nah, di alur tadi sudah baik, Bu Gita sudah bagus, sudah ada dari perasaan, menggali tujuan di area pengembangannya mana, kemudian di rencananya, di identifikasi itu ada prosesnya, ada kendalanya, ada solusi, waktu, dan seterusnya. Tadi saya ingat juga sudah memanfaatkan teknologi ya, ada Fakta Google Form, itu bagus karena ini selaras dengan perkembangan anak zaman ini kan seperti itulah bahasanya, seperti itu sudah mengikuti mereka. Dan mungkin bisa juga dimasukkan literasi numerasinya. Contoh misal kita mapel bahasa, saya sendiri juga bahasa gitu kan, terkadang hanya literasi saja. Kita bisa masukkan contoh di bahasa Indonesia atau bahasa Inggris itu teks deskriptif misalkan Taman Nasional Tanjung Puting, tambahkan maksudnya di situ mungkin luas area, berapa meter persegi, kemudian deskripsi bangunan bersejarah kita masukkan juga, entah itu cuma yang memudahkan numerasi sedikit nggak masalah. Demikian pula di mapel eksak juga literasinya kalau bisa juga memasukkan matematika dan seterusnya karena ini sudah terbuka. Nah tadi untuk yang teknologi tadi kan disampaikan dari coach, ada yang sudah bisa baik bahkan tanpa bagus, ada yang masih tidak. Nah itulah perlunya di awal itu dilakukan pemetaan kebutuhan belajar baik dari kesiapan, kemudian ada di minat dan profil. Jadi tidak melulu yang lain, tidak hanya gaya belajar saja, tapi di situ juga kemampuan mereka IT itu bisa juga. Jadi kalau ketemu anak satu kelas itu misalkan ada 5 anak, bisa aja mereka kan 4 in 1, jadi satu kan membantu yang lain. Nah itu kan lebih referral kan. Nah seperti itu. Dan di rencana aksi tadi sudah ditanyakan kapan dilaksanakan, diterapkan, dan nantinya kita lebih spesifik. Jadi kapan dilaksanakan itu jangan hanya besok atau secepatnya, karena harus spesifik, ada waktu, tanggal, dan seterusnya, jadi jelas gitu kan. Jadi secara umum sudah baik, sudah diskusi pasca observasinya sudah berjalan dengan baik, alur kita juga baik. Ke depan harapannya nanti bisa semuanya menggunakan praktek coaching ini dalam aktivitas sehari-hari, sehingga tanpa terasa, tanpa disadari kita sudah mengikuti alur itu dengan baik, tanpa kita harus mencari solusi dan seterusnya. Dari coach sendiri sudah muncul solusinya ini dan seterusnya, tinggal penguatan dan seterusnya. Mungkin itu umpan balik dari saya. Terima kasih, saya kembalikan nanti ke Bu Gita, Bu CGP. Demikianlah kegiatan pasca observasi hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas kerjasama dan kesediaan rekan saya Ibu Suhaini Puji Astuti, serta umpan balik dari PP saya Pak Ismail Marzuki. Semoga kedepannya kita semua menjadi lebih baik, terutama dalam menciptakan proses pembelajaran yang berpihak dan menyenangkan bagi siswa. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhaini Puji Astuti. Saya salah satu guru mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di SMP Negeri 7 Arut Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan umpan balik terhadap rangkaian kegiatan supervisi akademik yang dimulai dari praobservasi, kegiatan observasi, dan kegiatan pasca observasi yang telah dilakukan oleh Ibu Trina Mita Masrudin, CGP Angkatan 10 yang juga berasal dari SMP Negeri 7 Arut Selatan, terhadap proses pembelajaran yang telah saya lakukan pada hari Jumat tanggal 6 September tahun 2024 di kelas 9B. Kegiatan ini tentu saja sangat membantu saya untuk mengetahui bagaimana proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Dari masukan yang disampaikan oleh Ibu Trina Mita Masrudin, maka saya akan tahu bagaimana
masih menjadi kekurangan dan perlu adanya perbaikan. Kemudian bagian yang sudah optimal dan harus dipertahankan serta ditingkatkan. Kegiatan ini tentu saja sangat baik diterapkan di sekolah kami di SMP Negeri 7 Arut Selatan melalui kolaborasi semua guru dan koordinasi dengan kepala sekolah. Kegiatan ini bisa diprogramkan demi perbaikan proses pembelajaran guru di kelas, sehingga mampu menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada murid dan tentunya menyenangkan bagi mereka. Akhirnya, terima kasih untuk masukan ini dan diskusi yang telah dilakukan oleh Ibu Trina Mata Masrudin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.